Baik Mas, perkenalkan nama saya Muhammad Dafa Rizky Sutrisno dengan 3 digit NRP terakhir 207. Di sini saya akan demo soal revisi praktikum yang ketiga kemarin. Waktu praktikum kemarin saya mendapatkan satu AC saja, yaitu ketika soal Fibonacci. Tapi waktu revisi saya mendapatkan AC 4-4-nya Mas. Di sini saya akan mulai dari yang pertama, yaitu soal tentang barisan angka. Di soal ini kita diberikan ada suatu barisan angka yang berpola, lalu kita diminta untuk menginput sebuah angka yang nanti bisa mengoutput jumlah bilangan berdasarkan angka yang kita input tadi itu dari barisan angka yang ada di soal ini. Di soal ini, di barisan angka ini saya ngelihat di sini ada dua pola utama di barisan angka ini, yang dimana pola pertamanya itu dimulai dengan angka 3, lalu berjarak satu bilangan dia berubah jadi 6, berjarak satu bilangan lagi berubah jadi 12, yang dimana polanya itu adalah dikali 2 untuk bilangan yang dimulai dari 3. Lalu pola yang kedua di sini saya menemukannya yang dimulai dari 2, berlompat satu bilangan menjadi 4, berlompat satu bilangan menjadi 8, sama seperti yang 3 tadi dikali 2, tapi dia bermulai dari angka 2. Jadi di sini ada dua case yang saya temukan, dua case pola yang saya temukan dalam soal ini. Lanjut ke program saya saja. Di sini saya ada dua fungsi, yaitu fungsi utama dan fungsi baris ini untuk memunculkan baris angka sesuai dengan batasan yang diminta. Di sini untuk yang fungsi utama dulu, di sini ada saya mendeklarasikan n untuk di scan sebagai integer, lalu hanya sebagai batasan dari berapa jumlah bilangan yang ingin ditampilkan nantinya. Lalu di sini akan memanggil fungsi baris yang dimana n ini tadi yang sudah diinput tadi sebagai jumlah batasannya. Lalu ada 1, 3, 2. Di sini saya kirim seperti ini. 1 ini saya gunakan sebagai patokan posisi. Jadi kan karena barisan angka itu maksudnya mulai dari yang seperti ini barisan pola ini angka yang pertama, angka yang kedua, angka yang ketiga, yang keempat, yang kelima dan seterusnya. Makanya saya mengirim di sini ada angka 1 saya kirim 1 dan angka 3 dan 2 sebagai dua case pola yang saya temukan tadi. Yang pertama bermulai dari 3, yang kedua bermulai dari 2. Ada dua case pola dari barisan bilangan ini, maka dari itu saya di programnya saya mengirimkan dua angka utama dari barisan angka itu yang nantinya akan berpola dikali 2 untuk setiap melompat satu posisi. Untuk di fungsi baris ini sendiri, di sini saya menerima n ini tadi sebagai integer, U1 sebagai integer juga yang diwakilkan oleh U, tapi 3 dan 2 di sini saya menggunakan long-long. Kenapa saya menggunakan long-long di sini? Karena di soalnya saya ngelihat di sini batasannya sampai 100, dan jika 3 ini ataupun 2 jika dikali 2 terus sampai 100 kali, saya mencoba menggunakan integer, dia tidak sanggup angkanya. Makanya saya di sini menggunakan long-long. Di sini ada base case-nya, yaitu ketika U atau angka 1 ini tadi untuk setiap posisi angka dari barisan angka itu lebih besar dari X, yang dimana itu adalah batasannya itu, maka programnya akan berhenti merekursi. Lalu jika yang belum, maka di sini ada pengkondisian. Di sini saya ada pengkondisian dikarenakan di sini 3 menjadi 6 itu dikali 2, tapi dia dikali 2-nya ketika dia sudah melewati satu bilangan. Bukan ketika di sini 2, 3-nya value-nya menjadi 6, tidak. Tapi di sini 3 baru memunculkan value 2, baru dia dikali 2 menjadi 6. Begitu juga dengan 2-nya. Tidak ketika memunculkan 6 ini 2-nya menjadi 4, tapi 2-nya tetap 2 ketika memunculkan 6 ini, tapi selanjutnya baru dia dikali 2. Karena itu saya ada pengkondisiannya. Di sini pengkondisiannya untuk mengetahui posisinya, yaitu dimana ini posisi 3 ini terlihat bahwa dia ada di posisi ganjil, yaitu yang di pertama, ketiga, kelima, dan seterusnya. Untuk yang 2 ini ada di posisi genap, 2, 4, 6, dan seterusnya. Maka dari itu di sini saya ada pengkondisiannya. Untuk posisi yang saya kirim awal tadi kan ada 1, yang pastinya karena barisan angka itu bermulai dari 1, yang pastinya 1 itu adalah bilangan ganjil. Karena itu ketika dia masuk ke pengkondisian yang pertama, yaitu 1 modulus 2 tidak sama dengan 0, maka dia akan ngeprint barisan yang pertama dengan patokan yang pertama itu, yaitu Y. Y yang dimana saya kirim angka 3 tadi sebagai patokan untuk pola yang pertama. Lalu dia akan merekursi dengan memanggil fungsi baris itu lagi,
dengan posisinya. Yang tadi kan sudah posisi 1 saya print. Selanjutnya saya akan nambahkan satu posisi lagi untuk posisi keduanya. Maka dari itu di sini U-nya saya tambah 1. Lalu di sini Y-nya saya kali 2. Tapi Z-nya tidak berubah seperti yang saya jelaskan tadi, karena ketika di sini dia menjadi 6, ketika di sini menjadi 2, 3-nya tidak menjadi 6. Maka dari itu di sini Z-nya saya tetapkan saja. Z di sini mewakili, saya gunakan sebagai perwakilan dari 2 atau sebagai case awalnya dari pola yang kedua. Lalu untuk kondisi yang kedua itu ketika dia berposisi genap, di mana ketika berposisi genap dia akan bermulai dari angka 2, karena itu printf yang pertama dia mau print Z dengan yang berpatokan sebagai 2, lalu dia akan merekursi lagi dengan posisinya ditambah 1, tapi Y-nya tetap sama dan Z-nya dikali 2. Ini logikanya saya pakai sama seperti yang di atasnya ini. Hanya berbeda pada posisinya saja. Yang ini posisi untuk posisi ganjil, yang ini posisi pada baris untuk posisi genap. Nah, dia akan ngeprint, lalu merekursi, terus-terusan hingga base case-nya ini tercapai, yaitu ketika posisi yang ingin di print itu melebihi dari batasan yang di input tadi, yaitu si N tadi ini, yang kita input tadi batasan jumlah angkanya. Langsung saja saya coba run. Ini misal saya masukkan 3, dia akan muncul 3 angka, 326, sudah sesuai. Lalu jika saya memasukkan 5, dia akan muncul 5 angka juga sudah sesuai, 32, 64, 12. Dan di sini jika saya coba masukkan yang besar, misal 50, dia juga tetap masih jalan. Coba lagi misal 100. Nah, dia masih tetap bisa memunculkan angkanya ini. Itu karena saya menggunakan long di sini. Sebelumnya saya mencoba menggunakan integer, tapi dia berhenti di pola mendekati 100 itu tadi, dia sudah tidak memunculkan angka lagi karena integer batasannya tidak sepanjang long. Karena itu saya menggunakan long di sini untuk menerimanya. Itu untuk soal yang pertama, yaitu barisan angka. Lanjut di sini saya akan mendemokan untuk soal yang kedua, yaitu tentang Fibonacci. Di Fibonacci ini lumayan gampang saja dan pendek programnya, karena kemarin juga sempat dikasih clue dan saya juga sudah AC waktu praktikumnya. Di sini Fibonacci seperti biasa, barisan Fibonacci itu polanya barisan sebelumnya itu, barisan Fibonacci ke N itu sama dengan barisan Fibonacci ke N-1 ditambah ke N-2, seperti yang clue waktu praktikum itu. Jadi di sini untuk fungsi utamanya hanya ada N dan scan N untuk mengetahui batasannya seperti yang di BA tadi. Lalu ada printf, D. Di sini berbeda dengan BA tadi, di sini hanya mengunculkan satu bilangan tepat pada posisi itu saja, bukan tiap-tiap polanya. Karena itu printf-nya hanya satu saja, yaitu printf, D, yang memanggil fungsi Fibonacci N. Yang mengirim N tadi itu posisi yang ingin dicari. Di sini untuk fungsi Fibonacci sendiri, dia akan menerima variabel N-nya sebagai variabel X di sini, dan ketika X-nya sama dengan 1 atau sama dengan 2, dia akan langsung mereturn sebuah bilangan. Karena barisan Fibonacci itu bermulai dari 0 dan 1. Karena itu pada posisi pertama dan kedua, dia nilainya akan menjadi 0 dan 1. Selain itu, barisan Fibonacci itu sesuai dengan rumusnya dia akan membutuhkan bilangan sebelumnya dan bilangan kedua sebelumnya yang ditambahkan dengan bilangan sebelumnya itu baru nilai Fibonacci pada bilangan itu. Karena itu di sini dia akan memanggil fungsi Fibonacci X-1 ditambah fungsi Fibonacci X-2. Ketika fungsi ini dipanggil dan X-nya tetap masih tidak sama dengan 1 dan 2, tidak sama dengan base case 2 ini, dia akan memanggil fungsi lagi terus-terusan hingga mencapai base case-nya ini untuk mengetahui posisi yang ingin dicari, posisi sebelum dari posisi yang dicari, dan ditambah 2 posisi sebelumnya. Lalu ketika dia sudah mendapatkan hingga 1 atau 2, maka di salah satu rekursi yang ini dan yang ini akan mendapatkan hasilnya satu persatu, baru ditambahkan lalu di-return dan akan di-print di sini. Langsung saya coba saja. Misal di sini 5, dia akan muncul 3 karena urutannya kan 0, 1, 1, 2, 3. Udah benar. Kalau saya ambil contoh dari soalnya, misal inputnya 6, sini saya run, input 6 dan hasilnya 5 sesuai dengan soal, sudah benar. Begitu untuk kode Fibonacci saya. Cukup pendek saja karena kemarin sudah ada dikasih clue juga waktu praktikum. Lanjut untuk soal yang ketiga, yaitu program HSD, yang dimana soalnya ini adalah hari sial deku. Di
Di sini soalnya mirip dengan vektorial, hanya saja dia di sini bernama vektorial dengan rumus yang sedikit berbeda. Di mana ketika vektorial itu bilangannya akan dikali terus-terusan dengan bilangan itu yang dikurangi dengan 1, 2, 3 sampai dia mencapai angka 1. Seperti polanya ini. Tapi kalau vektorial polanya akan seperti ini. Di mana bilangan yang dicari itu akan dikali dengan bilangan itu dikurangi dengan patokan yang sudah kita kasih, dan patokan itu akan berkelipatan terus-terusan. Seperti ini contohnya, n min f, n min v, min 2v, min 3v. Di sini ada contoh masukannya 4 dan 1, di sini ada penjelasannya 4 dan 1, di mana 4 dikurang 1, dikurang 2, dikurang 3, baru dia akan berhenti di sini, karena ketika 4 dikurang 4 itu sama dengan 0 dan dia tidak mungkin masuk juga kalau 0. Karena seperti faktorial juga, dia tidak akan mencapai 0, tapi hanya mencapai 1 saja. Di sini nanti hasilnya akan menjadi 24. Untuk programnya sendiri, di sini pertama saya mulai dari yang fungsi utamanya, atau fungsi vektorialnya dulu aja deh. Di fungsi vektorial ini saya menggunakan tipe double karena untuk menampung angkanya yang lumayan besar, lalu menerima integer x dan integer y. Saya menggunakan integer karena inputannya tidak mungkin terlalu besar, karena sesuai dengan di soal ini, inputnya di sini v lebih dari sama dengan 1, tapi kurang dari n dan kurang dari 209. Jadi batasan inputan tertinggi itu 209. Ini saya menggunakan integer saja untuk menerima batasan inputannya, itu x dan y. Di sini ada pengondisian pertama sebagai base case-nya, yaitu ketika x-nya kurang dari sama dengan 0, dia akan mereturn 1. Maka dia akan menghasilkan 1 program ini. Tapi jika dia masih x-nya belum kurang dari sama dengan 0, maka dia akan melakukan fungsi vektorialnya. Di fungsinya itu saya menggunakan fungsi seperti ini. Kalau yang disoalkan seperti ini, saya menjabarkan di programnya seperti ini. Ketika ini tidak terpenuhi base case-nya, maka sesuai dengan rumus vektorial, yaitu x dikali, di sini saya memanggil fungsi vektorial lagi untuk mencari urutan-urutan bilangan sebelumnya, hingga urutan bilangan sebelumnya yang didapatkan dari x ini dikurang dengan y. Di sini saya mengirimkannya x dikurang dengan y. Jadi x yang akan muncul nanti di sini, x-nya akan dikali dengan x yang muncul tadi, yang nanti itu sudah bernilai x dikurang y, dan y-nya akan tetap dikirim dengan nilai yang sama y, karena itu hanya sebagai patokan pengurangnya saja. Pengurangnya untuk pola vektorial. Sini dia x-nya akan dikurang oleh y terus-terusan hingga x-nya ini kurang atau dari sama dengan 0, maka dia akan mereturn 1. Kenapa saya return 1? Karena seperti yang tadi, kalau di sini sampai 0, dia hasilnya akan 0, tidak mungkin berhasil ya, nanti dari hasilnya. Maka itu saya returnnya 1 saja untuk mengirimkan balik nilainya sebagai base case-nya. Lanjut ke fungsi utamanya di sini. Di sini ada integer n, scanf n sebagai batasan seperti biasa. Di sini hanya berbeda pada penetapan batasannya itu. Di sini saya menetapkan batasannya itu sebagai batasan array, karena di sini seperti yang di soal, penginputannya itu bisa lebih dari 1 sesuai dengan patokan batasan yang diinginkan. Karena itu setelah di scan batasannya, dia akan menjadi patokan panjangnya atau baris dari matriks R yang berkolom 2. Kenapa 2? Karena inputannya hanya 2 angka saja di sini untuk mencari vektorial. Nah, itu saya menggunakan 2 saja. Tapi dengan batasan baris dengan n sesuai yang diinputkan sebelumnya. Itu batasan untuk menginput berapa banyak vektorial yang ingin diinput. Sini ada looping untuk memasukkan elemen-elemen array seperti biasa, looping 2 dimensi untuk inputan elemen array. Lalu di sini ada looping sekali lagi, saya gunakan untuk mencari nilai vektorialnya dari tiap-tiap baris yang berisi dengan angka-angka yang ingin dicari vektorialnya. Di sini ada looping lagi untuk mengecek tiap-tiap barisnya, dimana i kurang dari n plus plus, untuk mengecek tiap-tiap barisnya dimulai dari baris ke 0 tentunya, karena yang namanya array, elemen pertama itu berada di posisi 0. Lalu di sini saya akan mendeklarasikan variabel x untuk menerima hasil dari pemanggilan fungsi vektorial ri yang ri baris ke i dengan posisi kolom ke 0 dan posisi kolom ke 1, karena seperti yang tadi inputannya hanya 2 kolom saja.
yang dikirim yang pertama dan yang kedua, angka yang pertama dan angka yang kedua di posisi 0 dan 1. Lalu di sini ada printf saja, printf untuk nilai x-nya tadi yang sudah menerima nilai dari return rumus vektorial ini. Lalu di sini saya menggunakan pengkondisian untuk mengeprint slash n atau new line saja. Di sini saya menggunakan pengkondisian untuk mencegah, sebenarnya hanya untuk mencegah biar ketika nanti baris paling bawah itu tidak mengeprint new line lagi. Jadi dia stop hingga baris sebelum paling bawah. Jadi di sini akan berhenti ketika n-1. Lalu programnya akan selesai. Di sini saya akan coba run saja. Saya ambil contoh yang di soal saja, biar tidak terlalu lama. Nah, dia kan hasilnya 24, 48, 162, sudah sama. Dan juga ya segitu saja mungkin programnya, karena hanya segitu saja SD. Segitu mungkin program HSD saya. Saya akan melanjutkan ke IWO sebentar dulu. Saya akan izin ambil minum dulu, Mas. Oke, di sini saya akan melanjutkan, Mas, program IWO. Program IWO sendiri di soalnya ini dijelaskan kita disuruh untuk merekursi sebuah string hingga string itu berubah menjadi huruf vokal semua, yaitu IWO. Sini IWO. Dan gambar kucing seperti biasa. Dia akan merekursi, pola rekursinya juga sudah dijelaskan di soal seperti ini. Ketika elemen pertamanya itu tidak sama dengan huruf vokal, dia akan bertambah 1, 1, 1. Ketika dia sudah huruf vokal, dia akan mengecek elemen selanjutnya, dan jika sudah vokal mengecek elemen selanjutnya lagi. Dan jika elemen yang bukan elemen pertama itu tidak vokal, maka ketika menambahkan elemen itu, elemen di kirinya akan ikut semua. Di sini I dan A ikut menjadi B dan menjadi J. T-nya juga berubah menjadi U. Ketika T berubah menjadi U, A dan I-nya ikut. Lalu pengecekannya akan dimulai lagi dari awal, JKLMN hingga jadi semua elemen dari string itu menjadi huruf vokal. Saya mulai di fungsinya saja. Di sini pertama ada fungsi yang lumayan simpel, yaitu fungsi untuk menaikkan hurufnya, menambahkan hurufnya dengan 1, agar dia berubah jaraknya 1 ke atas, berubah 1 nilai ke atas hurufnya. Mana ketika dia input char C, ketika C-nya itu sama dengan Z kapital, maka dia akan mereturn A kapital. Ketika Z biasa, maka mereturn A biasa. Tapi ketika selain 2 itu, dia akan bilangannya akan mereturn dengan bertambah 1. Jadi ketika dia C misalnya, dia akan tambah 1 menjadi D mereturnnya. Lalu D jadi E. Kalau E sudah vokal, jadi tidak akan terpanggil fungsi ini. Fungsi ini hanya dipanggil ketika pengecekannya tidak sama dengan IWO. Ini untuk fungsi ubahnya, saya akan mulai dari fungsi utamanya dulu aja. Di sini pertama ada diklasifkan stringnya dulu yang berjumlah 11 sesuai batasan di soalnya. Ada pengambilan stringnya fguess s 11 stdin. Lalu di sini ada s untuk posisi yang dimana untuk mencari posisi dimana posisinya new line, dia akan menjadi 0. Ini menggunakan strcspn dengan string s dengan patokan mencari new line atau enter, dia akan berubah menjadi nilainya menjadi 0. Lalu memanggil fungsi ubah dengan mengirimkan string yang ingin kita ubah dan awalan indeksnya yaitu 0, karena string itu indeks awalnya dimulai dari 0. Ini mengirimkan angka 0 saja. Lalu ketika fungsi itu sudah selesai, ketika fungsi ubah itu sudah selesai berjalan, dia akan ngeprint stringnya itu yang sudah dirubah menjadi huruf vokal. Di fungsi ubah sendiri ini saya membuatnya ada dua parameter, di mana di sini ada char string input untuk menerima string yang kita kirimkan tadi, lalu ada start untuk sebagai awalan atau patokan awal dari elemen yang ingin kita cek awalnya. Di sini patokannya 0 yang dikirim karena string bermulai dari elemen 0, elemen posisi 0.
Di sini ada yang saya buat string untuk pengecekan IWO-nya. Saya namakan vokal dengan berisi IWO huruf kapital dan huruf kecil. Untuk mengecek tiap-tiap huruf tiap-tiap vokalnya itu mau bisa kapital maupun tidak. Di sini saya ada mendeklarasikan integer check sama dengan 0 ini untuk sebagai patokan saja apakah untuk sebagai pengecek saja apakah dia sudah vokal atau belum. Di sini base case-nya ada ketika startnya ini yang kita kirim tadi itu mulai dari elemen 0, ketika elemennya itu sudah sama dengan panjang dari stringnya yang kita kirimkan tadi, strlen input itu, maka programnya akan selesai untuk return karena ini hanya bertipe void. Lalu di sini ada jika base case-nya belum terpenuhi, ini ada untuk mengubahnya ada looping pertama untuk pengecekan dari elemen dengan posisi yang kita kirim itu apakah sudah vokal atau belum. Di sini kondisi awalnya kan pasti 0. Jadi startnya 0, di sini ada looping i 0 dan dia akan melooping terus-terusan hingga vokal i itu tidak sama dengan 0. Tapi ketika tidak sama dengan 0 dia akan melooping terus-terusan. Tapi ketika bukan sama dengan 0, sama dengan 0. Karena kan di akhir string ini pastinya ada 0. Karena itu looping ini dengan kondisinya tidak sama dengan 0 akan berjalan. Tidak sama dengan 0. Ketika sudah sama dengan 0 akan berhenti. Untuk mengecekannya tiap-tiap elemen ini yaitu A, I, W, O ini yang kapital dan yang tidak. Sini ada pengkondisian untuk mengecekannya yaitu ketika elemen string input tadi yang berposisi start tadi yang sudah kita kirim itu sama dengan vokal i, maka variabel check akan berubah menjadi 1 dan loopingnya akan berhenti. Di sini fungsinya i-nya itu yaitu melooping tiap-tiap posisi ini untuk mengecek apakah posisi elemen dalam string itu yang kita cek itu sudah vokal atau belum. Jika sudah, dia akan mengecek, ceknya akan berubah menjadi 1 dan loopingnya akan berhenti. Jika belum, ceknya akan tetap 0 sesuai yang sudah dideklarasikan di atas ini. Lalu di sini ada pengondisian jika ceknya sudah 1, yang dimana itu berarti true, maka dia akan merekursi fungsi ubah dengan inputan string juga sama, tetap stringnya, tapi dengan indeks atau posisi yang dicek itu bertambah 1. Maka ketika 0 tadi ini dia sudah merupakan vokal, maka dia akan menjadi 1 karena 0 tambah 1. Mengecek untuk posisi pertamanya, berjalan lagi ke sini, looping sini, mengecek. Jika posisi elemen yang di posisi string yang pertama dia sudah salah satu merupakan vokal di sini, maka dia ceknya akan jadi 1 lagi dan berlanjut terus 3, 4 dan seterusnya untuk rekursi yang ketika sudah vokal. Di sini rekursi untuk ketika yang tidak vokal yaitu di sini ada sebuah looping untuk pengecekannya, di mana untuk pengecekannya itu maksudnya untuk looping untuk perubahan pengecekan ketika yang dirubah itu bukan elemen yang paling kiri. Karena sesuai dengan yang di soal ini, ketika elemen yang paling kiri itu tidak vokal, maka berubahnya kan satu-satu. Tapi ketika dia misalnya di sini yang T elemen ketiga yang berubah, maka dia ikut berubah yang I sama A-nya. Jadi J, B, U. Karena itu di sini perubahannya saya menggunakan looping dengan batasan startnya tadi sesuai dengan elemen ini tadi. Kalau mulai awal kan pasti dia 0, jadi dia akan berhenti di 0 saja. Tidak akan mengubah yang sebelah kirinya, tapi ketika dia 1 dia akan merubah elemen 0 dan elemen 1. Sini yaitu i-nya ketika menjadi 0 dan menjadi 1. Input i-nya sama dengan sini memanggil fungsi huruf untuk menambahkan indeksnya yang misalnya B jadi C untuk menambahkan hurufnya, posisi hurufnya. Di sini ya ketika Z sama dengan A seperti yang awal tadi saya jelaskan untuk menambah hurufnya tiap-tiap elemen dan sebelah kiri elemennya itu ketika ada. Jika sudah, maka dia akan merekursi lagi mengirimkan string, tapi di sini mengirimkan indeks 0 lagi. Karena setelah dia mengubah T, dia pengecekannya akan mulai dari awal lagi, bukan lanjut ke sebelah kanannya untuk membuatnya menjadi vokal terlebih dahulu lagi. Maka dari itu yang direkursi, yang dikirim ulang itu adalah 0, bukan dari batasan selanjutnya lagi. Untuk akan mengulang lagi, mengecek lagi ke sini. Jika benar, maka dia akan bertambah 1 lagi. Jika masih salah, maka dia akan ke sini lagi, lalu input 0 lagi. Hingga menjadi ceknya 1,
masuk pengondisian, lalu cek yang selanjutnya. Jadi itu saja untuk program saya soal IWO ini, di mana mengubah string yang tidak vokal menjadi vokal. Contohnya ini saya run. Coba saya ambil contoh yang di soal saja. Nih. Aduh. Ini. Lalu saya paste. Hasilnya sudah benar sama, dan programnya juga sudah berjalan sesuai dengan penjelasan yang ada di soalnya ini, untuk melooping tiap-tiap elemen mulai dari yang paling kiri, lalu ketika dia bukan elemen posisi paling kiri yang berubah, maka semua elemen di sebelah kirinya akan berubah. Begitu saja untuk program IO saya, Mas. Sekian mungkin demo revisi praktikum ketiga saya. Terima kasih.